Halo semuanya. Pasti ada satu momen yang sering kejadian banget gitu. Tapi kita nggak sadar kalau momen itu terjadi berulang-ulang dalam hidup kita. Kita lagi duduk, habis nonton YouTube motivasi. Sudah termotivasi tuh. Niatnya mau buat sesuatu, mau buka usaha kecil-kecilan, mau belajar skill baru, atau sekedar pengen hidup yang lebih baik dan lebih rapi gitu. Tapi sebelum kita benar-benar memulai semuanya, ada suara-suara kecil yang ada di kepala kita yang selalu bilang, yakin ini bisa? Kalau gagal gimana? Orang lain yang lebih pintar aja susah, apalagi kamu. Dan anehnya, suara itu nggak teriak-teriak marah-marah, dia nggak maksa, bahkan halus banget bahasanya, tapi cukup kuat untuk membuat kita berhenti. Padahal kita sudah termotivasi. Dan hari itu pun lewat, tanpa perubahan apa-apa, dan dia gitu terus sampai sekarang. Makanya hidup kita tidak ada perubahan. Kita sering mikir, penghalang hidup kita itu adalah keadaan, ekonomi, lingkungan, orang lain, dan kesempatan. Padahal nih, kalau kita mau jujur dalam hati kita, penghalang terbesar itu bukan berasal dari luar, tapi penghalang itu berasal dari dalam, dari kepala kita sendiri. Coba perhatikan hidupmu pelan-pelan. Berapa banyak hal yang sebenarnya kamu bisa mulai, tapi kamu nggak pernah memulainya. Berapa banyak peluang yang sebenarnya ada di depan matamu, tapi semua peluang itu kamu lewatkan. Bukan karena kamu nggak mampu loh ya, tapi karena kamu terlalu lama berpikir. Dan bukan berpikir untuk maju, tapi justru berpikir untuk takut. Nah ini, sebenarnya poin ini banyak sekali saya bahas panjang lebar di Clear Mind Program. 5 video interaktif terstruktur, durasinya itu selama 1 jam. Saya bicara di situ antara bagaimana hubungan antara pikiran dan takdir, sampai bagaimana bisa membuka jalan tol datangnya uang. Penjelasan lengkapnya di akhir video ya. Kita lanjut. Ada quote yang sederhana banget, tapi nampol banget. Pikiran itu sangat kuat. Saat kamu mengisinya dengan pikiran positif, pikiranmu insya Allah akan mulai berubah. Masalahnya, kebanyakan dari kita itu justru mengisi pikiran kita itu dengan kebalikannya. Ketakutan, keraguan, perbandingan, dan tanpa sadar nih ya, kita sebenarnya sudah melatih diri kita sendiri untuk tidak jadi bergerak. Contoh paling sederhananya gini. Kamu mungkin pernah punya ide untuk jualan. Ya mungkin jadi affiliate, atau jualan online, jualan makanan, atau jualan skill kamu sendiri. Di awalnya itu kamu ngerasain semangat banget. Tapi nggak lama, pikiranmu itu mulai bekerja. Nanti kalau nggak laku gimana ya? Gimana ya cara promosinya ya? Nanti dilihat orang, nanti saya malu. Nanti kalau rugi gimana? Dan akhirnya, kamu nggak pernah bisa mulai. Sekarang bandingkan dengan orang lain. Dia juga sama. Dia nggak lebih pintar, dia nggak lebih hebat daripada kamu, tapi dia mulai aja dulu. Dia mulai ngerekam video, dia mulai cari affiliate. Walaupun videonya itu amburadul, tapi dia sudah mulai. Jualan seadanya, posting seadanya, belajar sambil jalan. Dan beberapa bulan kemudian, kamu lihat dia sudah punya hasil. Dan di titik itu kamu bilang apa? Dia beruntung. Padahal ini bukan soal keberuntungan loh ya. Tapi dia cuman menang satu hal. Dia nggak kalah oleh pikirannya sendiri. Dan ini yang jarang disadari orang-orang. Pikiran itu sama seperti sistem keamanan. Tugasnya itu melindungi kita. Makanya pikiran kita itu kadang menghindari resiko. Makanya dia selalu mencari alasan untuk bermain aman. Nah masalahnya gini. Yang namanya berkembang itu selalu ada di luar comfort zone, ada di luar zona aman. Jadi kalau kita selalu menurut dengan pikiran kita yang selalu ingin aman, ya hidup kita ya akan aman-aman aja, tapi dia tidak berkembang. Ada quote-nya Henry Ford yang terkenal banget. Apapun yang kamu pikir bisa atau apapun yang kamu pikir tidak bisa, keduanya adalah benar. Maksudnya, kenapa bisa seperti itu? Karena pikiranmu itu akan mencari bukti untuk membenarkan apa yang kamu yakini. Kalau kamu bilang kamu nggak bisa, pikiran kamu akan mencari semua alasan, mencari semua data kenapa kamu jadi nggak bisa. Tapi kalau kamu bilang, saya akan coba, pikiranmu akan mencari data, akan mencari jalan bagaimana caranya supaya kamu bisa coba. Makanya banyak orang hidupnya stuck bukan karena kurang kemampuannya bro,
tapi karena cara berpikirnya yang salah. Coba lihat contoh sehari-hari dan sering banget terjadi. Ada orang yang ingin olahraga. Dia tahu itu baik, dia tahu itu penting. Tapi pas pagi hari alarm berbunyi, dia langsung ngomong, "Ah, masih capek. Ah, tadi kan saya begadang, besok aja mulainya. Sekali ini doang kan gak apa-apa." Dan kalimat "sekali ini doang" itu jadi kebiasaan bertahun-tahun. Atau ada contoh lain, kamu ingin belajar skill baru, public speaking, editing video, bisnis online, bisnis produk digital, atau apapun itu. Tapi kamu lihat orang lain sudah jago dan pikiranmu langsung bilang, "Jauh banget ya levelnya. Aku gak akan bisa kayak gitu." Dan akhirnya kamu berhenti sebelum mulai. Padahal orang yang kamu kata-katain itu, yang kamu bilang dia jago itu, dia pernah loh berada di posisimu sekarang. Bedanya, dia nggak terlalu lama mendengarkan keraguan yang ada di kepala dia. Ini yang kamu harus pahami baik-baik. Pikiran itu tidak selalu benar. Pikiran itu bukan sebuah kebenaran. Pikiran itu hanya suara. Dan tidak semua suara itu harus kamu turuti. Ada quote bilang, "Don't believe everything you think." Jangan percaya pada semua yang kamu pikirkan. Karena seringkali yang ada di kepalamu itu bukan fakta, tapi asumsi, ketakutan, dan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Misalnya, kamu pernah gagal sekali, lalu pikiranmu itu menyimpulkan, "Aku memang gak cocok di situ." Padahal hanya satu kejadian. Tapi karena kamu ulang-ulang terus di kepala kamu, akhirnya asumsi itu menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan itulah yang menjadi mental blockmu yang membatasi hidupmu sekarang. Sekarang bayangkan, kamu mulai merubah itu. Bukan dengan menjadi super positif, tapi cukup dengan satu hal sederhana. Tidak langsung percaya pada pikiran negatifmu. Saat pikiranmu bilang, "Ini nggak bakal bisa," kamu harus menyangkal dengan bilang, "Belum tentu." Saat pikiranmu bilang, "Ah, takut nih gagal nantinya," kamu jawab, "Kalau nggak dicoba ya pasti gagal." Saat pikiranmu bilang, "Udah telat," kamu jawab, "Lebih telat kalau nggak mulai-mulai sama sekali." Kedengarannya simple, tapi dampaknya itu sangat besar. Karena di titik itu, kamu itu udah mulai mengambil kendali. Bukan lagi dikendalikan oleh pikiranmu. Orang-orang yang kamu lihat sukses hari ini, bukan berarti mereka tidak punya pikiran negatif loh. Mereka juga punya pikiran negatif, sama seperti kamu. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka tetap maju, mereka tetap jalan, walaupun pasti ada keraguan. Walaupun pasti ada rasa takut. Keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi memilih bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa takut. Mereka tetap jalan bukan karena mereka berani, tapi karena mereka tahu kalau mereka terus diam, hidup mereka tidak akan pernah berubah. Dan ini yang paling penting, hidup kamu tidak ditentukan oleh keadaanmu sekarang, tapi ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil tiap hari. Dan sebagian besar keputusan itu dipengaruhi oleh pikiranmu sendiri. Kalau pikiranmu selalu negatif, keputusan yang kamu buat dalam hidupmu pasti penuh keraguan. Tapi kalau pikiranmu terbuka, keputusanmu itu akan mulai berani. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hidupmu itu jalan di tempat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Tapi coba lihat ke dalam dirimu, ke dalam pikiranmu. Coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Selama ini saya kalah sama apa? Dan kemungkinan besar jawabannya bukan orang lain, bukan keadaan, tapi pikiranmu sendiri. Dan kabar baiknya, kalau musuhnya ada di dalam, artinya kamu punya kesempatan untuk mengalahkan musuh itu. Pelan-pelan, satu langkah kecil, satu keputusan kecil. Mulai dari hal-hal sederhana. Mulailah walaupun belum siap. Mulailah walaupun sekarang lagi ragu-ragu. Mulailah walaupun belum ada yang sempurna. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup seseorang itu berubah bukan karena dia menunggu yakin dulu, tapi karena dia tetap bergerak walaupun dia belum yakin. Dan ingat ini baik-baik, musuh terbesar manusia bukan dari luar, tapi musuh terbesar itu ada di kepalanya sendiri. Dan kalau kamu bisa mengalahkan itu, banyak hal dalam hidupmu ini akan jadi berubah. Banyak hal dalam hidupmu ini akan jauh lebih mudah.
Jadi mulai hari ini, jangan tanyakan gimana caranya supaya hidup saya berubah. Tapi tanyakan apa satu hal yang bisa aku mulai hari ini, walaupun pikiranku bilang tidak. Dan harus lakukan itu. Kecil nggak apa-apa, yang penting jalan dulu. Karena hidupmu tidak berubah saat kamu berpikir, tapi hidupmu berubah pada saat kamu bergerak. Dan semua pergerakan itu dimulai dari satu keputusan. Berhenti dikendalikan oleh pikiranmu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tunggu Anda di Clear Mind Program. Halo semuanya, alhamdulillah saya baru merampungkan sebuah program yang bernama Clear Mind Program. Program ini dirancang khusus untuk merapikan pikiran dan akhirnya lebih fokus untuk membuat jalan tol datangnya uang. Ada 5 video dalam program tersebut. Video pertama kita akan bahas mengenai mengurai benang kusut dalam pikiran dan kenapa pikiran itu harus rapi serta apa hubungannya antara takdir dan pikiran kita. Kita akan langsung praktek supaya pikiran lebih rapi. Di video kedua, kita menyederhanakan masalah. Bagaimana mengatasi masalah? Karena masalahmu itu kelihatan besar, bukan karena besar, tapi kepalamu terlalu banyak beban yang harus ditanggung. Dan kita juga langsung praktek di situ. Di video ketiga, kita belajar untuk menyortir pikiran kita. Mana yang harus dipikir dan mana yang harus nggak dipikir atau dibuang. Di situ kita akan langsung praktek membagi pikiran-pikiran tersebut. Di video keempat, setelah semuanya rapi, maka kita akan mulai bicara bagaimana caranya supaya uang bisa datang dengan mudah. Dan situ akan saya jelaskan apa saja yang harus kita lakukan di awal. Dan di video kelima, kita sudah akan mendapatkan identitas baru. Dan insya Allah, sebulan setelah menonton, Anda akan mulai menemukan hidup Anda akan berubah. Dan program ini harganya sangat murah sekali. Jauh di bawah harga program-program sejenis. Bukan 1 juta, bukan juga 500 ribu. Tapi hanya dengan 158 ribu rupiah selama masa promosi. Lebih murah dari harga konser, lebih murah dari harga rokokmu sebulan. Apakah program ini bisa langsung jadi uang? Ya enggak lah kalau kita nggak bergerak. Cuman kalau Anda dalam kondisi seret rejeki, dikejar pinjol, stres mikirin pekerjaan, pasti nggak bisa mikir sama sekali. Sehingga dengan menonton Clear Mind program ini,